Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Rajimi? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, saya di sini selaku pengajar praktek akan melakukan pendampingan individu yang kedua, yaitu fokus pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Berikutnya, 1 bulan terakhir ini, proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, gimana Pak prosesnya? Ya, untuk dalam 1 Baik bulan pembelajaran terakhir, daring maupun rencana tidak lanjut, Pak. ya, untuk 1 bulan terakhir secara daring kita sudah melakukan pembelajaran 1.1 yang berkaitan dengan filosofis KHD. Nah, yang mana sudah banyak materi yang didapatkan, salah satunya Tutuhuri Handayani, kemudian kodrat alam dan kodrat zaman, mencontoh tentang bagaimana seorang petani, itu masuk dalam filosofis KHD. Kemudian setelah itu masuk di 1.2, Pak. 1.2 peran tentang guru penggerak. Jadi untuk guru penggerak ini diciptakan kami ini bagaimana untuk mengadopsi, untuk menggerakkan rotasi yang ada di sekolah-sekolah. Intinya begitu, Pak. Nah, kemudian selanjutnya 1.3. 1.3 ini berkaitan dengan visi guru penggerak. Nah, visi guru penggerak, apa yang ingin dicapai oleh seorang guru penggerak, dan alhamdulillah saya di sini menerapkan visi saya di sekolahan. Salah satu bentuk dari visi saya adalah terwujudnya generasi yang berkemajuan, berkarakter profil Pancasila, berlaku lokal, dan berwawasan regional. Ya, Pak. Berikutnya rencana tidak lanjut dari pendampingan individu pertama ya, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ini. Apa, Pak? Bagaimana? Capaian selama 1 bulan terakhir ini terkait dengan modul 1, modul 2, modul 3, titik 1, titik 2, dan titik 3, serta rencana tidak lanjut dari pendampingan individu yang pertama dulu. Iya. Dari pendampingan yang pertama dulu sudah mulai berkembang, dan alhamdulillah sudah saya lakoni sebagaimana petunjuk dan arahan dari pendamping, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai step by step sudah saya lakukan dari yang sekecil apapun, sehingga sekarang tetap kami masih menggunakan apa yang menjadi koridor yang dibimbing oleh PP, Pak. Oh, berarti Pak Rajimi udah ada kemajuan yang sangat luar biasa dari apa yang Bapak Rajimi ceritakan, bahwa Pak Rajimi sudah menerapkan dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 di pembelajarannya. Berikutnya kita masuk bagian intim, yaitu refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Bagaimana dukungan kepala sekolah? Alhamdulillah, Pak, untuk sementara dan dari awal dukungan kepala sekolah memang mensupport 100%, Pak. Baik dari moral, baik dari pesan, sehingga beliau ingin meminta hasil refleksi karya nyata untuk ini, Pak. Berikutnya rekan sejawat, gimana dukungan dari rekan sejawat? Kalau rekan sejawat untuk sementara ini boleh dikatakan sudah berjalan dengan lancar, Pak. Kami selalu sharing bagaimana keluhan yang ada, baik yang dihadapi di sekolah maupun baik itu siswa maupun yang lainnya, Pak. Iya, berarti itu bentuk dukungan juga ya, Pak, yang jelaskan dukungan sudah. Berikutnya, apa tantangan Pak Rajimi dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah, Bapak? Pertama yang saya alami untuk menjadi guru penggerak, terutama kita di kampung ya, salah satunya sinyal ya, baik internet
Yang kedua, bagaimana saya masih ingin merangkul dari kawan-kawan yang pada saat ini saya amati di bagian IT ada hanya 50% yang bisa berkecimpung di IT, yang selebihnya belum mampu. Nah, itu yang harus saya lakukan. Berikutnya, apa yang Pak Radit lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Intinya untuk menghadapi tantangan yang saya hadapi, salah satunya saya harus mengambil langkah-langkah. Pertama, saya harus bagaimana mencari sinyal, terutama internet yang sebaik mungkin. Ya, kalau tidak bisa di kampung, di rumah, boleh jadi di perkotaan. Itu salah satu langkah. Yang kedua, saya akan membimbing dari rekan kerja melalui workshop ataupun pelatihan secara rutin tentang IT, Pak. Berikutnya, apa rencana Bapak ke depan sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang Bapak jalani itu bisa maksimal, Pak? Rencana saya ke depan, Pak, intinya satu, saya harus mematangkan bagaimana penerapan saya secara pribadi kepada siswa. Satu, yang kedua, bagaimana saya menerapkan ilmu ini kepada rekan kerja sehingga kawan-kawan bisa dan mampu ikut juga di dalam pendidikan guru penggerak, Pak. Berikutnya masuk B, refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Apa saja yang sudah Bapak pelajari dari modul 1.1, 1.2, dan 1.3? Ya, pertama tadi sudah saya katakan, yaitu tentang filosofis. Alhamdulillah, gaya belajar saya yang saya tampilkan sudah berubah. Awalnya mungkin bukan artinya militer, tapi semi militer bukan. Sekarang sudah mengayomi betul-betul perasaan mendekatkan diri kepada siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah peran dari guru penggerak, saya sudah memerankan diri saya untuk penerapan ilmu guru penggerak kepada rekan-rekan sejawat. Ya. Kemudian baru-baru ini kami sudah di bulan Juli kemarin saya merefleksikan bagaimana visi sekolah ini sesuai dengan standar yang diinginkan oleh guru penggerak, Pak. Berikutnya, apa yang Bapak pelajari yang sudah diimplementasikan di kelas Bapak, serta berikan contohnya, Pak? Salah satunya cara sistem pengajaran, Pak, yang dulunya kita mungkin fokus yang textbook. Nah, sekarang saya pikir itu sudah tidak ada lagi yang harus dilakukan. Intinya bagaimana kemauan siswa. Ya, kita hanya memberikan gambaran, setelah itu mereka yang merefleksikan, melakukannya sendiri, Pak. Ya. Oke. Apakah terjadi perubahan terhadap murid Bapak? Alhamdulillah, untuk setakat ini rasa pendekatan, rasa kasih sayang, dan rasa pertemanan itu lebih akrab dibanding yang dahulu, Pak. Ya. Apa tanggapan atau respon murid Bapak? Respon tanggapan dari murid yang saya alami, khususnya di kelas saya, mereka sangat ceria, senang, dan gembira, Pak. Ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah menerapkan modul 1.1, 1.2, 1.3 di kelas? Intinya ini adalah pengalaman baru dan merubah mindset saya jadi menjadi seorang guru, dan alhamdulillah ini adalah suatu wacana ke depannya yang lebih bagus, Pak, lebih baik. Apa yang sudah baik dan perlu Bapak perbaiki ke depannya? Oh, banyak. Baik, perlu perbaiki. Ya, banyak, Pak. Pertama, sistem perencanaan, mulai kemungkinan di RPP akan saya ubah untuk bagaimana saya lebih mendekatkan diri saya kepada siswa. Nah, satu. Yang kedua, bagaimana cara komunikasi saya terhadap siswa. Kemudian bagaimana saya mengimplementasikan, mencari jati diri siswa. Itu yang belum masih dapat saya lakukan. Berikutnya masuk bagian C, rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Apakah Bapak
memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi di sekolah atau di lingkungan Pak? Ya, kalau di sekolah memang sering dilakukan dan pengalaman diantaranya begini Pak. Sekarang kita melakukan IKM, kurikulum baru, walaupun saya kurang andil kurang ikut, tapi dari teman yang ikut terlibat di dalam IKM, mereka selalu bertanya dan insya Allah kami selalu sharing Pak. Itu salah satunya mempraktikkan. Selain itu apa? Selain itu, pertama kami selalu mencari gagasan, mencari ide bagaimana di lingkungan sekolah ini supaya menjadikan suasana itu nyaman, keakrabannya lebih tinggi. Ya, kalau untuk merintis di komunikasi salah satunya penerapannya itu melalui KKG, betul ya, melalui KKG yang saat ini sudah berjalan selama 4 kali pertemuan dan alhamdulillah saya menjadi ketua KKG di Gugus dan sekarang menjadi ketua KKG yang saya kop di kecamatan. Dan itu salah satunya mengimplementasikan berbagi ilmu. Apa capaian kegiatan sesuai dengan harapan dan tujuan Pak? Capaiannya apa sesuai dengan harapan? Iya, capaian dalam kegiatan pertama yang dilakukan melalui KKG dan sebagainya, itu step by step sudah mencapai pada harapan dan tujuan. Intinya bagaimana berbagi pengalaman di IKM, kami mendatangkan narasumber dan kami memfasilitasi dari teman-teman yang terlibat dalam hal itu Pak. Tujuannya adalah bagaimana merubah mindset pola pikir guru yang ada di kami. Apa tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah? Ya, tantangan itu banyak Pak. Tantangan banyak. Pertama, kita ini walaupun kopnya KKG dan sebagainya, intinya kita mungkin harus selalu sharing ke atasan kita. Salah satu bagaimana dari tanggapan kepala sekolah, bagaimana tanggapan dari pengawas, bagaimana dari tanggapan korwil. Nah, selain daripada itu Pak, geografis itu menentukan kami, karena ini sifatnya kecamatan, dari pelosok-pelosok itu datang. Nah, itu salah satu tantangan. Bagaimana cara mengatasinya Pak? Atas tantangan tersebut? Ya, salah satunya kami pertama mengadakan musyawarah dulu, rapat dulu, kami mengadakan pemetaan yang mana pertama berkomunikasi dengan baik dengan pengawas, kepala sekolah, dengan korwil, karena itu adalah menjadi bagian induk daripada KKG. Kemudian untuk mengatasi tentang geografis, kami mencari letak yang betul-betul dapat dijangkau oleh peserta KKG kan. Apa saja yang menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi Pak? Ya, pembelajaran yang menarik kalau saya perhatikan ataupun saya amati menjadi pengalaman saya, alhamdulillah Pak. Pertama, saya melihat kemampuan dari teman-teman, ya. Prinsipnya A, prinsipnya B, mungkin pola pikirnya itu berbeda-beda, ya. Tapi itu tidak menjadi tantangan. Nah, itu adalah menjadi pembelajaran bagi saya, Pak. Oke. Strategi apa saja yang akan Bapak lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah, Pak? Strateginya? Ya, strateginya mungkin salah satunya kalau untuk di lingkungan sekolah, kita harus perencanaan menjadikan suatu program, Pak. Program tindak lanjutnya salah satunya gini, di sekolah apa sih ditemukan yang kurang mampunya bagi guru. Kalau IT artinya program IT harus cepat-cepat dilaksanakan. Nah, apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk pengembangan komunitas praktisi yang sudah dibentuk, Pak? Ya, salah satunya selain dari program,
Jadi rencana saya ke depan untuk pengembangan, saya harus melakukan yaitu kegiatan BIMTEK minimal lewat baik itu KKG, ya, mendatangkan narasumber yang ahli dalam hal itu sehingga teman-teman termasuk saya juga terlibat dan mampu dalam ilmu tersebut, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kelas sekolah yang terhormat, Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta CGP Pak Rajimi yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka mengkomunikasikan visi guru penggerak serta prakarsa perubahan dari visi penggerak. Di sini sebagai guru penggerak adalah Pak Rajimi dan saya di sini selaku sebagai moderator. Berikutnya waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Rajimi. Generasi yang akan kita ciptakan di sini adalah generasi yang tangguh, yang punya kemampuan untuk bagaimana menerapkan ilmunya yang ada di masyarakat ini. Itu salah satu generasi. Kemudian yang berkemajuan. Untuk yang berkemajuan, kita tidak bisa lepas dari rancangan kaitan dari pemerintah daerah. Ini slogan yang digunakan oleh pemerintah daerah. Kita selaku sekolah mendukung dari proses yang dilakukannya, yang berkemajuan. Artinya kita harus lebih maju. Jadi generasi yang akan kita ciptakan itu akan bekal nanti ke depannya lebih maju. Kemudian berkarakter profil pelajar Pancasila. Bagaimana berkarakter? Berkarakter itu adalah tingkah laku beliau, sifat beliau. Mereka itu akan menunjukkan bahwa siswa kita itu memahami, mengamalkan yang terkandung di dalam butir-butir bunyi dan sebagainya yang ada di Pancasila. Oleh sebab itu kita, Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana cara penerapannya? Cara penerapan kita harus lakukan step by step supaya siswa kita bisa mengejar di profil pelajar Pancasila itu. Baik dari ketuhanan yang Maha Esa, artinya sekolah kita harus ada punya misi. Apa misinya? Kita adanya jadwal atau program untuk sholat berjamaah. Baik itu sholat zuhur atau sholat lainnya. Itu salah satu mendukung dari profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya banyak bunyi-bunyi seperti kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi siswa kita bagaimana supaya penerapannya di sekolah kita akan menghindari dari kericuhan, kekacauan. Nah, dari situlah kita akan memberikan masukan dan membimbing anak-anak kita yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian berlaku lokal. Berlaku lokal, kita mengambil standar apakah itu akan bisa kita terapkan di sekolah, di rumah, bahkan di masyarakat dusun yang ada di dusun setingkat kecil. Ya.
Mereka kita asuh untuk berbuat baik, berbuat yang positif, dan menghindarkan hal-hal yang negatif. Selanjutnya, berwawasan regional. Artinya, mereka nanti apabila sudah dikembangkan dalam pertama sifatnya, karakternya, dan sebagainya di dalam profil Pancasila, mereka ini kita ciptakan untuk dapat bersaing. Mereka dapat tampil baik di Kencang, pertama di daerah kita, Sambas, tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan di mancanegara. Apakah itu bisa? Mengapa tidak bisa? Why not? Karena tergantung dari pola yang kita harus terapkan. Jadi siswa itu bagaimana pola yang kita terapkan. Baik, itu salah satu dari visi yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Sebelum kita mengkaji yang lebih dalam, kemungkinan di antara Bapak Ibu ada mungkin masih kebingungan di dalam kata per item divisi yang saya tampilkan. Saya persilakan untuk ditanyakan sebelum kita lebih lanjut. Ya, silakan Bapak Ibu, saya beri waktu. Terima kasih Pak Rajini yang telah memaparkan visi guru penggerak dan juga prakarsa perubahan sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu Guru dipersilahkan memberi tanggapan. Siapa dulu? Bapak Ibu Guru memberi tanggapan? Siapa? Bapak Ibu Guru dulu. Nanti kepala sekolah tanggapan yang terakhir. Siapa Bapak Ibu Guru? Ya, silakan. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai visi yang telah Bapak paparkan tadi, di sini saya ingin menanyakan, apakah visi yang sudah kita Bapak tampilkan tadi sudah sesuai dengan kebutuhan siswa kita? Apakah sudah sesuai? Apakah memang sudah diterapkan? Ya, seperti itu Pak. Terima kasih. Pak Rajini langsung jawab atau 2-3 pertanyaan? Boleh. Nah, silakan Bapak Ibu dulu sekaligus nanti menanggapinya. Siapa? Ibu? Baik, terima kasih atas pemaparannya pada Bapak Rajini. Untuk yang visi yang Bapak paparkan tadi, apakah visi Bapak sebagai CGP atau visi sekolah, Pak Rajini? Sebelum saya bertanya, saya ingin menanyakan dulu, apakah visi tadi itu visi Bapak sebagai CGP atau visi sekolah? Ya. Visi saya. Oke. Berarti berdasarkan yang saya simak tadi, berarti itu ada kaitannya dengan visi sekolah juga, Pak. Nah, yang baru saja kami susun bersama kemarin. Nah, jadi saya lihat itu sangat berkaitan. Kemudian selain itu, apa saja yang mendasari Bapak untuk menentukan bahwa itulah misi Bapak sebagai CGP? Ya. Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Rajini silahkan ditanggapi.
Baik Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan ini ya Pak ya. Ada 3 pertanyaan dari ibu-ibu. Yang pertama dari Ibu Yanti ya. Yang pertanyaannya bagaimana, apakah sudah relevan atau bisa diterapkan, kan tak begitu. Saya mengambil intinya saja ya. Nah, kemudian dari Ibu Mega Pratiwi juga pertanyaannya, apakah visi yang Bapak sampaikan tadi itu dari CGP ataupun visi yang ada di sekolah ya. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara tadi pencapaiannya, penerapannya, melatar belakangi. Oke. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya di dalam visi yang akan kita yang saya tayangkan tadi ya, ataupun yang saya tampilkan tadi, ini baru saya sampaikan. Apakah ini bisa diterapkan atau tidak, ataupun sudah mengenai pada siswa atau tidak, berdampak pada siswa atau tidak, ini kita cuma bisa berusaha. Nah, dasar-dasar inilah yang nantinya akan menjadi kronologis capaian kita terhadap siswa kita. Apakah ini berpihak pada siswa? Nah, dari segi kata-kata ataupun dari segi bahasa yang kita tampilkan pada saat ini adalah terwujudnya generasi. Artinya insya Allah apa yang saya ungkapkan ini akan menjadi naungan dan bisa berpihak kepada siswa. Salah satunya adalah mereka, kita akan membentuk mereka, baik jati diri mereka, karakter mereka yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini tekanannya sangat besar ya. Jadi insya Allah ini akan berpihak kepada siswa yang bermuatan lokal. Insya Allah mereka akan dapat wacana mereka pengalaman di kampung atau di rumahnya atau sesama temannya ya, itu akan menjadi sebuah pengalaman yang menjadi gagasan mereka untuk menerapkan dari visi yang kita rancangkan pada hari ini ya, insya Allah. Kemudian bagaimana caranya? Ini akan kita antarkan mereka, dan insya Allah ini sangat-sangat berpihak kepada seorang siswa, karena dominan besar ini kita gambarkan untuk kepentingan siswa. Baik, sampai situ mungkin ada tambahan atau yang lain, silakan. Yang untuk menambahkan, menjawab dari pertanyaan, terlepas dari saya, apakah boleh? Silakan. Kita fleksibel saja ya Pak ya, fleksibel. Mungkin berikutnya untuk menyikat waktu, Ibu Kepala Sekolah silakan memberi tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya akan menanggapi apa yang telah dibicarakan oleh Bapak Rani tentang visi dan misi sekolah kita, yaitu SDN nomor 18 Setingan Kecil. Di sini saya menanggapi tentang visi dan misi. Visi, karena visi ini karena sudah kita rencanakan bersama-sama di sekolah kita. Nah, apapun yang kita rencanakan, kita akan mewujudkan karena tentang siswa kita.
siswa kita. Apa yang dikatakan oleh Pak Rajin tadi, yaitu bagaimana caranya kita bisa menjadikan anak kita menjadi tangguh. Nah, misalnya tangguh dari pembelajaran lah, misalnya pelajaran ya segalanya tentang pelajaran yang ada di sekolah kita. Nah, misalnya belajar apa? Misalnya belajar tentang belajar ekstra, Pak ya. Nah, misalnya belajar ekstra yaitu tentang religius, tentang PPA atau PPQ. Nah, ya mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dan diajarkan dari ekstra oleh guru agama, mudah-mudahan anak kita itu bisa, tujuannya adalah bisa untuk membaca Al-Quran, bisa sholat, bisa wudhu. Nah, mereka akan bisa tangguh, bisa karena tadi sudah diajarkan oleh guru agama Islam. Nah, tujuan kita adalah isi tentang pembelajaran agama misalnya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dari pelajaran agama maupun umum, nah mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan dengan atas cita-cita kita tadi, dengan wujudkan visi kita yang telah kita bentuk bersama-sama. Nah, itu saja saran saya, Pak. Mudah-mudahan tercapai apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh Bapak Haji dengan visinya tadi, dengan CGP, peguru bergerak, mudah-mudahan kita bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kata tanggapan dari Bu Kepala Sekolah. Berikutnya masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru? Kalau tidak ada, saya sedikit memberi penguatan bahwa visi Pak Rajin ini tentu saja mendukung visi sekolah atau bagian dari visi sekolah. Karena pada intinya kegiatan ini untuk meningkatkan mutu sekolah. Pak Rajimi sebagai CGP sudah mengkomunikasikan visi maupun prakarsa perubahan sekolah. Dari sini kita memperoleh wawasan bertambah, yaitu untuk meningkatkan karakter profil pelajar Pancasila yang berwawasan lokal maupun berwawasan regional. Nah, dari sana ini penguatan aja dari saya. Terima kasih Pak Rajini dan Bapak Ibu Guru serta Ibu Kepala Sekolah yang telah bersedia menanggapi dari visi guru penggerak dan prakarsa perubahan dari Pak Rajini. Berikutnya kita tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk bagian akhir pendampingan ya Pak. Ya. Kita melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Apa hal yang menarik Bapak dapatkan setelah pendampingan hari ini? Yang menarik dari pendampingan hari ini salah satunya gambaran-gambaran yang belum saya ketahui, sekarang sudah alhamdulillah saya ketahui atas bimbingan dari pendamping. Kemudian yang menarik lagi adalah pola pendampingan yang PP berikan, pendekatan langsung kepada guru penggerak dan tidak ada sistem penjatuhan kepada guru penggerak. Itu yang lebih baik, Pak. Apa yang membuat hal tersebut menarik, Pak? Yang lebih menarik bagi saya salah satunya adalah mungkin bimbingan Bapak lah ya, bimbingan Bapak yang memang betul-betul merefleksi diri saya bagaimana supaya itu saya itu lebih bisa berkembang, Pak. Berikutnya apa yang sudah baik dari pendampingan ini dan yang perlu diperbaiki pendampingan untuk kegiatan pendampingan yang akan datang, Pak? Ya, kalau saya tidak menjudgment, intinya gini, kalau yang sudah baik seperti saat ini ya, ibarat ayah dengan anak, bapak memberi masukan, itu salah satu hal yang baik ya.
Kemudian untuk hal-hal yang kekurangan, salah satunya mungkin pada diri saya harus ada lebih punya persiapan untuk akan datanya. Gitu Pak. Luar biasa sekali Pak Rajimi sudah melakukan praktek baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Luar sekolah itu di KKG, sekolah juga sudah melakukan kegiatan yang sangat luar biasa. Di lingkungan luar sekolah di KKG juga luar biasa. Itu suatu yang sangat luar biasa yang perlu ditingkatkan lagi. Iya, terima kasih Pak. Perlu Bapak saya ingatkan ya Pak mengenai menyebarkan, mengumpulkan, mengikut survei di LNS tentang kompetensi guru penggerak itu sebagai lembar umpan balik. Kegiatan dilakukan sebelum pelaksanaan pendampingan 3 ya Pak. Oke, siap. Yang harus dilakukan CGP menyebarkan kuesioner survei lembar umpan balik sesuai peran dan jenjang yang diampu oleh CGP dengan responden kepala sekolah, rekan guru, dan perwakilan murid. Berikutnya diharapkan Bapak mengisi self evaluation. Samping itu Bapak harus mempraktekkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ditingkatkan lagi. Kalau sudah baik tingkatkan lagi karena ini tidak ada batas Pak. Sudah baik. Tapi perlu tingkatkan terus Pak. Di sini kita menggali kompetensi guru penggerak. Siap. Jika ada hal terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui fasilitator, Bapak boleh mencatat atau mengkomunikasikan dalam jurnal komunikasi. Siapa? Tinggal klik jurnal komunikasi, nanti dijelaskan permasalahan apa di dalam LMS kalau ada suatu masalah. Supaya diketahui oleh fasilitator sehingga tidak menimbulkan misalnya Bapak kesulitan memasukkan data karena jaringan atau gimana. Kalau dulu fasilitator ada yang bersedia membantu, tapi Bapak tanya dulu ya fasilitator mau bersedia membantu enggak. Kalau misalnya Pak Bu Lulu, karena fasilitator Bu Lulu, saya enggak bisa ngupload ini karena kendala jaringan. Siap. Ada fasilitator yang bersedia. Berarti beliau siap membantu. Iya. Insyaallah. Siap. Itu aja dari saya ucapkan terima kasih. Kita tutup kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya,